episode kali ini kita ngomong tentang kedatangan seorang dewa filantropi namanya Bill Gates ke Indonesia. Kita awali kedatangan Bill Gates di Istana Merdeka pada 7 Mei. Saat itu Presiden Prabowo Subianto menyambut Bill Gates seperti menyambut seorang pahlawan nasional. Nah, saat pertemuan itu ini menarik. Presiden Prabowo itu memuji habis-habisan Bill Gates. Kalau orang Jawa itu bilang entek amek kurang golek. Jadi, Mr. Bill, uji coba vaksin TBC Anda adalah harapan besar buat Indonesia. Jadi Prabowo itu menyebut kedatangan Bill Gates itu sebagai sebuah harapan. Soal apa toh? Dia itu dianggap membawa harapan besar. Ya, soal vaksin, Bill Gates itu sekarang kan menjadi bisnismen kesehatan, bisnismen vaksin. Vaksin apa coba? M72 atau apa sih itu? Kemudian pokoknya yang sulit-sulit gitulah. Nah, kode itu yang dijanjikan bakal membasmi 800.000 kasus TBC tiap tahun. Mulia banget itu. Banget, mulia banget itu. Tapi saya kok ngerasa ada apa ya? Bau-bau bisnis di balik senyum filantropis seorang Bill Gates. Ini filantropis apa? Profit tropi. Presiden Prabowo terus saja memberikan puja-puji. Salah satu contohnya itu dia bilang, pendekatan tokoh kayak Bill Gates ini lebih Pancasila daripada kita. Saya nggak tahu ya, itu dalam frame guyonan atau serius. Pancasila, ada ya bisnis yang Pancasilais itu ada ternyata. Atau mungkin maksudnya sila kelima, keadilan sosial buat korporasi farmasi. Bisa saja seperti itu. Nah, ketika Prabowo itu ngomong tentang Pancasila itu di belakang layar di pejabat-pejabat Kementerian Kesehatan, ada bisik-bisik juga. Ya Allah, ini tuh murni cuma uji coba bisnis. Lah kok dibilang bawa-bawa nama Pancasila sih, bawa-bawa nilai Pancasila. Tapi temannya itu menyambut dengan 159 US dollar dari Gates Foundation. Apapun bisa mendadak jadi Pancasila. Dasar hukumnya jelas. Duit. Padahal ini cuma uji coba fase ketiga dari vaksin yang hendak ia produksi. Artinya apa? Rakyat Indonesia jadi kelinci percobaan. Jadi jika percobaan itu sukses, nanti ya Bill Gates yang untung. Jika percobaan itu gagal, siapa yang menanggung efek sampingnya? Ya mereka-mereka itu yang mendapat vaksin TBC itu. Padahal sesungguhnya ya, bahagia itu bukan kata benda, jadi tidak bisa dibeli. Tapi kesehatan rakyat dan nyawa, nyatanya saat ini sedang apa? Sedang diobral. Harganya 159 juta US dollar. Sekarang kita menuju peristiwa yang sudah lewat pada 15 Februari tahun 2025. 15 Februari tahun 2025 di Sentul, Bogor saat itu, Presiden Prabowo dalam pidatonya bersemangat membela program makan bergizi gratis. Orang-orang pintar itu bilang, nggak masuk akal, kata Prabowo gitu. Kemudian di akhir usai dia mengucapkan itu, ada satu yang menjadi ciri khas, dasmu. Jadi saya langsung bayangkan wajah para ilmuwan ini yang mungkin berkaca-kaca, tapi mereka cuma bisa menumpahit. Jadi semua riset, semua penelitian yang didasari oleh kecintaan dan ingin memajukan bangsa ini selalu mendapatkan jawaban dan apresiasi berupa satu kata, dasmu. Sementara Bill Gates yang memperlakukan rakyat kita sebagai kelinci percobaan vaksin buatannya, itu malah disambut seperti pahlawan juga. Ini soal kita yang pengen bangga sama anak bangsa, pengen bangga pada prestasi anak-anak negeri ini, tapi selalu mendapatkan jawaban dasmu. Kepercayaan dan integritas itu bukan dagangan. Saya itu sebenarnya juga pengen bertanya tentang transparansi uji coba vaksin ini, termasuk efek sampingnya apa. Dan jangan sampailah masyarakat kita dibekali satu kosakata, aman. Jangan sampai masyarakat kita hanya tahu aman. Saya ingat ada sebuah buku lama banget ini. Itu berjudul Meditations. Itu yang nulis adalah Marcus Aurelius. Kekuasaan yang tidak diuji keadilan hanya menjadikan rakyat sebagai percobaan.
Ngeri kan? Sampai di sini dulu aja. Demikian tendangan bebas episode kali ini. Dah.